Oke Pak, apakah ketika Bapak mempublikasi terkait kasus-kasus narkoba dan lain-lainnya tidak dilirikkah oleh mafia narkoba Pak? Untuk sementara saya aman-aman saja, malah saya dilobi dengan baik. Biasanya penjahat itu kan dilobi dulu dengan baik, apabila tidak bisa dilobi, ya baru ke belakangnya mungkin ya kita lihat saja lah, mungkin akan datang kekerasannya. Pemberantasan begal ini, itu saya rasa hanya penyelesaian hilirnya. Tetapi hulunya para bandar narkoba ini sampai sekarang aman-aman saja. Mereka berpesta ria ya, dan tertawa melihat apa yang dilakukan aparat kepolisian kita ini. Mereka tahu yang dikerjakan oleh aparat kepolisian kita ini hanya pekerjaan hilirnya aja, hulunya itu tak disentuh. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Orbit, kembali lagi di Ngorbit, ngobrol bareng Orbit. Kali ini kita akan membahas terkait kasus yang marak terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara, yaitu kasus begal sendiri. Nah, kasus begal sendiri telah memakan korban, bahkan salah satu mahasiswa UMSU sendiri sudah menjadi tewasnya korban begal. Kali ini kita akan membahas bersama Bapak Zainuddin Purba. Selamat datang Pak di Orbit. Bapak ini selaku anggota dari DPRD Sumatera Utara yang beralih dari Komisi B ke A ya Pak? Oke Pak. Pak Zainuddin Purba sendiri, Raufa lihat di media sosialnya sangat gencar Pak membahas terkait judi, narkoba, serta begal. Sejak kapan Pak Bapak tertarik untuk membahas hal itu di antara hal-hal lainnya Pak? Ya, terima kasih Orbit sudah mengundang saya. Saya kira sudah 3 tahun lebih ya. Saya fokus perang melawan narkoba semenjak adanya lokalisasi peredaran, penjual narkoba dan tempat mengkonsumsinya di lingkungan saya. Mulai dari situ saya giat perang melawan narkoba. Oke Pak, apakah ketika Bapak mempublikasi terkait kasus-kasus narkoba dan lain-lainnya tidak dilirikkah oleh mafia narkoba Pak? Untuk sementara saya aman-aman saja, malah saya dilobi dengan baik. Biasanya penjahat itu kan dilobi dulu dengan baik, apabila tidak bisa dilobi, ya baru ke belakangnya mungkin ya kita lihat saja lah, mungkin akan datang kekerasannya, begitu. Oke, tapi di sini Bapak sangat concern terhadap masyarakat sendiri, kekhawatiran terhadap masyarakat terkait penggunaan narkoba sendiri Pak. Mungkin dari segi Bapak sendiri, apa sih Pak yang menjadi hal yang penting untuk memberantas narkoba, judi, begal sendiri itu Pak? Ya, ini berangkat juga dari banyaknya para orang tua, baik dari khususnya ibu-ibu yang mengadukan perihal anaknya yang sudah kecanduan narkoba. Mereka juga minta tolong untuk saya mencari tempat rehabnya. Mereka juga minta tolong kepada saya atas kekerasan anaknya kepada mereka. Saya lihat wajah ibu-ibu tidak ada lagi sedikit pun kebahagiaan. Jadi sebagai wakil rakyat saya berpikir saya akan pergunakanlah jabatan saya ini dengan sebaik-baiknya. Menunggu berakhir, sampai berakhir. Janganlah nanti sampai ya saya menyesali diri sendiri tidak mempergunakan jabatan yang saya emban ini untuk membela masyarakat. Itu yang sebenarnya. Yang kedua, tingginya ya maraknya yang sudah kemalingan, kecurian, baik siang hari, malam hari, dan akhir-akhir ini ditambah geng motor dan begal. Jadi dasar itulah saya ya sungguh-sungguh ya fokus menyampaikan kepada aparat kepolisian untuk benar-benar ya membasmi para bandar narkoba ini.
Oke, masyarakat sendiri Pak resah terhadap begal Pak yang akhir-akhir ini sering terjadi di Kota Medan. Dan narkoba dan judi itu sering dikaitkan dengan begal sendiri Pak. Menurut tanggapan Bapak, apa benar mungkin narkoba dan judi ini menjadi faktor yang membuat tindakan kriminalitas itu sering terjadi Pak? Iya, benar. Kalau menurut saya benar, bahwasanya hubungan judi dan geng motor dan begal ini sangat kuat kaitannya. Karena saya mendapatkan bukti bahwasanya di Binjai itu yang membina geng motor, yang ya tanda kutip geng motor ini yang selalu melakukan begal, itu dibina oleh salah satu bandar narkoba yang belum pernah tersentuh hukum. Jadi saya sudah cek dan ada di media sosial kaitannya itu. Tetapi ya saya kembali menyalahkan ya kepolisian Sumatera Utara dan BNN. Saya selalu menyalahkan kedua lembaga kita ini. Kenapa? Kalau hukum di Sumatera Utara ini tidak dijadikan panglima, ya kedepannya kita lihat saja. Begal ini dan geng motor ini bukannya akan semakin menurun, tetapi akan semakin berkembang. Pemberantasan begal ini itu saya rasa hanya penyelesaian hilirnya, tetapi hulunya para bandar narkoba ini sampai sekarang aman-aman saja. Mereka berpesta ria ya, dan tertawa melihat apa yang dilakukan aparat kepolisian kita ini. Mereka tahu yang dikerjakan oleh aparat kepolisian kita ini hanya pekerjaan hilirnya aja, hulunya itu tak disentuh. Oke Pak, berarti yang tertangkap saat ini itu hanya pengguna ataupun pengedar, tapi bukan bandar narkobanya. Iya. Apa Pak yang menjadi kesulitan bandar narkoba ini sulit ditangani oleh pihak kepolisian kita Pak? Ya, saya duga ada penerima uang di sana. Kalau tidak ada transaksi uang di sana, ya teroris saja yang bisa mempersiapkan bom ya dapat ditangkap oleh aparat kepolisian kita. CQ bidang teroris. Apalagi bandar yang tidak mempunyai senjata. Apalagi kesulitan aparat kepolisian kita ini CQ bidang narkoba menumpasnya kalau tidak tanda kutip terjadi transaksi uang di sana. Pasti itu transaksi uang. Karena bandar itu terbuka, menjual narkobanya seperti yang di lingkungan saya itu terbuka. Ada kiosnya, ada lokalisasinya, ada tempat mengkonsumsinya. Kan lucu kalau polisi bilang itu tidak tahu, ya kita sudah sampaikan. Kita sudah unjuk rasa sampaikan. Tapi sampai hari ini itu masih aman-aman saja. Jadi yang ditangkap begal, pusatnya itu aman-aman saja. Padahal sudah kita unjuk rasa, sudah jelas lokasinya juga ya Pak berarti. Tapi tetap mungkin tidak ada tindakan lebih lanjut terkait ini. Sehingga mungkin begal sendiri semakin terus terjadi kriminalitas lainnya juga sering terjadi Pak. Nah, untuk begal sendiri Pak, apakah mungkin begal ini dulunya tidak teratasi atau metode yang digunakan itu seperti apa Pak? Hingga sampai saat ini mungkin tidak terselesaikan ya? Ya, banyak faktor ya, sebenarnya banyak faktor. Ketika kita terdampak COVID, lapangan pekerjaan itu sulit, banyak pabrik yang tutup, banyak pabrik yang mengurangi karyawannya. Di sana tumbuh generasi kita ingin mencari lapangan pekerjaan. Ya, di sana ada peluang bisnis narkoba menjadi ya bagian dari bandar narkoba ini ya, sehingga sudah sejalan, sudah kompleks masalahnya hari ini. Yang diharapkan itu ya pihak kepolisian dan BNN ya bisa menumpas peredaran narkoba sehingga peluang remaja kita untuk bekerja sama dengan bandar narkoba ini dan bandar judi ini tidak ada. Tapi kalau bandar judi dan bandar narkoba dikasih peluang untuk melakukan bisnisnya dengan aman, ya remaja kita ini akan mencari tempat yang nyaman.
ya bisa mendapatkan narkobanya, bisa pesta di sana. Nah, makanya saya bilang kepolisian Sumatera Utara, CQ, ya bidang narkoba harus benar-benar bisa menumpas narkoba ini. Jangan lagi dulu ada transaksi uang. Berapa rupiah sih yang diperoleh oleh mereka, dan berapa begitu banyak yang diperoleh para bandar sehingga bisa dia mengendalikan massa yang begitu banyak. Dan saya yakin apabila ini ya diteruskan beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan, ya Sumatera Utara ini tidak bisa lagi dikendalikan. Oke, tadi Bapak ada menyebutkan terkait permasalahan ekonomi yang membuat mungkin tindakan kriminalitas ini sering terjadi. Dan salah satu warganet juga menyebutkan bahwa yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu permasalahan ekonominya yang harus ditangani oleh pemerintah, bukan untuk fokus terhadap kurangnya begal atau pengurangan begal itu sendiri, Pak. Nah, sampai pada saat ini sendiri, apa Pak yang telah mungkin dilakukan oleh pemerintah mungkin terkait permasalahan ekonomi, atau mungkin permasalahan ekonomi sendiri tidak perlu diselesaikan tapi kita harus fokus terhadap kriminalitas seperti begalnya? Iya, itu juga saya sependapat bahwasanya kita berharap di zamannya Pak Edi Rahmayadi ini sebagai gubernur dulu kan banyak peluang, tetapi ya kita terdampak COVID-19, itu adalah cobaan dunia ya. Setelah kita berhenti COVID, terjadi lagi perang Rusia Ukraina. Itu dampaknya juga tetap ada. Sehingga hari ini sebenarnya yang harapan kita pemerintah Sumatera Utara menyatukan visi dengan Kapolda, dengan Pangdam, mencari solusi yang terbaik atas ya sedikitnya lapangan kerja ini, ya dengan ya melakukan ya pendidikan keahlian kepada mereka. Tetapi itu yang belum saya lihat, visi itu yang belum saya lihat yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam sebagai pimpinan kita di Sumatera Utara ini, ya atas dampak yang seperti saya sampaikan tadi, itu yang belum saya lihat. Oke, mungkin sejauh yang Bapak ketahui sendiri, sampai saat ini metode seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi begal ini, Pak? Ya, saya berharap Gubernur Sumatera Utara, ya Bupati, Wali Kota se-Sumatera Utara dengan Forkopimdanya masing-masing, ya jangan menganggap sepele masalah ini. Seperti ya saya contohkan dulu di 3 lokasi saya, Binjai, Langkat, Deli Serdang. Di sana ini marak mendirikan barak narkoba. Di sana ini barak mendirikan diskotik tanpa izin. Ya, semua ini adalah tempat lapangan kerja ilegal yang akhirnya inilah menjadi biang dari kejahatan itu semua. Oke, Pak. Berarti tanpa izin hadir lokasi-lokasi tersebut, tapi tidak diawasi oleh pemerintah, Pak? Iya, ya di Kabupaten Langkat juga saya tahu ada berdiri diskotik tanpa izin. Di Deli Serdang juga ada berdiri diskotik tanpa izin. Di Binjai sendiri ada juga berdiri diskotik tanpa izin. Jadi ini semuanya menjadi sarang kejahatan itu sendiri. Ya ketidakwarasan mereka mengakibatkan ya siapa yang jumpa di jalan untuk ya happy-happy tadi lah. Tak ada yang digunakan uang begal ini untuk membantu orang tuanya sakit. Oke. Tapi semua digunakan uang dari begal ini untuk pesta pora. Itu kenyataannya. Berarti kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa oh mungkin mereka membutuhkan untuk biaya rumah tangga ataupun mungkin biaya pengobatan orang tua dan lain-lain, itu tidak ada ya, Pak? Itu tidak ada, pasti tidak ada. Karena pelaku begal ini adalah geng motor. Geng motor ini selalu bersukaria. Bersukaria di tempat-tempat kejahatan yang selama ini tidak menjadi perhatian aparat kepolisian dan
BNN. Saya tegas katakan, di Sumatera Utara inilah yang paling bobrok penegakan hukumnya. Sumatera Utara inilah paling bebas menjual narkoba aman. Apakah kasus kriminalitas ini yang sudah terjadi sejak dahulu, Pak, tidak bisa diatasi oleh pihak kepolisian dan pihak-pihak yang bersangkutan lainnya? Apakah di sini ada terjadi seperti permainan uang atau mungkin pelaku dari kriminalitas sendiri langsung saja dibebaskan, tidak dihukum sehingga tidak ada efek jera bagi masyarakat sendiri, Pak? Jadi dari data yang saya peroleh dari Kakanwil Hukum ya, per 1 Juli, tahanan kita hari ini, maksudnya tahanan itu, tahanan dan napi, berjumlah 60.000 orang. Itu 70% itu adalah kasus narkoba. Dari 70% kasus narkoba itu, semua itu adalah pemakai. Hanya sedikit, hanya 0, sekian persen bandar. Jadi dari kasus yang ada, bandar itu masih aman menjalankan bisnisnya di luar. Yang ditangkapi menjadi beban negara itu adalah pemakai. Itu data. Itu data. Jadi yang disampaikan efisiensi oleh Bapak Presiden kepada seluruh menteri itu khususnya ke pemerintah daerah itu benar. Tetapi ke salah satu kementerian, ya banyaknya beban dari Kementerian Hukum HAM membiayai uang makan para tahanan itu. Kalau di Sumatera Utara itu hampir 1,8 miliar per hari, itu adalah dampak ketidakberesan atau tidak kompaknya semua ya aparat hukum kita ini dalam ya menyelesaikan kasus-kasus yang ada begitu. Menyelesaikan kasus itu tidak tepat sasaran sehingga menjadi beban negara, sehingga lapas kita itu penuh, ya menjadi kekhawatiran kepada setiap kalapas, ya. Tetapi itu bisa kita rehabilitasi sebenarnya sehingga tidak menjadi beban negara. Tetapi di tingkat penyidik narkoba, saya dapat informasi, ya harus bayar juga itu tersangka itu kalau mau direhabilitasi. Kalau tidak bayar ya lanjut juga kasusnya ke pengadilan begitu. Itu yang menjadi beban negara. Jadi ya perlu introspeksi diri semualah. Iya, Pak. Kalau misalnya tadi kan itu kita berbicara tentang pengguna narkoba sendiri ya Pak, yang ada di penjara atau yang menjadi tahanan. Nah, kalau misalnya pelaku dari tindakan kriminalitas seperti begal, mungkin masyarakat perlu tahu Pak, seperti apa sih Pak hukumannya hingga saat ini bagi pelaku begal sendiri Pak? Iya, tetap kan bagi para pelaku kriminal ini kan tetap dia dasar hukumnya itu kan KUHP. Jadi kalau begal itu membacok korban, itu kan pasalnya pasti 351. Kalau mati, tergantung penyidiknya, bisa 338, bisa 340. Jadi ya tetap pasal begal ini kan KUHP. Ya, kalau dia nanti ya perampasan dan penganiayaan. Itu kan hukumannya itu kan sudah jelas di undang-undang itu. Tetapi kan bukan itu masalahnya. Masalahnya kenyamanan, keamanan kita kan sudah tidak ada lagi. Itu kan lebih penting daripada menghukum begal. Ya. Kan begitu. Untuk apalah kita hukum begal kalau kejahatan itu terus berlangsung. Rasa takut masyarakat itu terus berlangsung. Makanya saya bilang, aparat kepolisian, ya BNN, Bapak Gubernur Sumatera Utara, ya satu visi lah menyelesaikan masalah ini. Tumpaslah basis-basis narkoba ini yang hari ini dilihat oleh masyarakat masih berlangsung aman, bebas menjual narkobanya. Itu saja pun nggak bisa diberesin orang ini kan. Di sini Pak Bobi juga sudah mengatakan bahwa untuk menindak tegas
kasus kriminalitas seperti begal ini kalau bisa ya tidak apa-apa ketika ditembak mati gitu pelakunya Pak. Apakah cara itu efektif ketika dilakukan atau gimana tanggapan Pak? Iya, penyelesaian sementaranya sangat efektif. Efek jerah ini juga harus dilakukan. Saya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Bobi. Bayangkan deh ya, Pak Bobi itu wali kota Medan, CQ menantu Bapak Presiden. Pun sendiri yang sudah berkali-kali saya dengar minta tolong untuk menyelesaikan masalah dan narkoba pun tidak jalan, konon lagi saya. Jadi inilah kacaunya sekarang. Ya pimpinan Polri, saya bilang ini Pak Kapolda dulu, ya kita berharap Kapolda yang baru ini ya benar-benar lah, kasihanlah masyarakat Sumatera Utara ini. Ya. Saya minta tolong sama Pak Kapolda ini, tolonglah masyarakat Sumatera Utara ini, berilah kenyamanan, keamanan kepada masyarakat Sumatera Utara ini. Kenyamanan atau mungkin keamanan seperti apa sih Pak? Dengan cara apa kita bisa mewujudkan kenyamanan dan keamanan di masyarakat sendiri? Tingginya kriminal ini buah dari bebas dan terang-terangannya peredaran dan transaksi narkoba. Jadi titik-titiknya itu diketahui oleh masyarakat. Masyarakat itu tidak berani melapor kepada polisi yang ada polmasnya karena polmasnya sendiri juga tidak mempunyai daya untuk mengambil tindakan. Oke, mungkin Pak, ketika mungkin pada saat ya insya Allah mungkin tidak terjadi ya Pak di kita kasus begal seperti ini. Tapi ketika kita kedatangan nih Pak ibaratnya begal tersebut ya, atau misalnya dihampiri oleh begal di jalan gitu kan, kita langsung merasa ingin adanya pembelaan diri. Sampai saat ini sendiri Pak, apakah yang harus kita lakukan untuk membela diri? Apa kita harus menyerang atau diam saja atau bagaimana Pak? Ya dilema juga ya. Iya. Ya kalau nanti kita serang juga, ya Tersangka jadinya ya terjadi Pak. tersangka juga. Kalau kita pasrah, Habis ya, kita. Ada satu perjanjian yang tidak tertulis dalam geng motor ini. Dia tidak cukup hanya mengambil barang, dia harus melukai. Itu salah satu memang ya keputusan mereka di geng motor ini yang saya dapat informasi. Jadi kalau adek hanya baik-baik ngasihkan barangnya, itu bukan satu keberhasilan bagi mereka. Adek itu harus dianiaya, ambil barang, itu baru satu keberhasilan bagi mereka. Bayangkan itu. Nah, jadi kalau umpamanya kalau macam adek ini, ya di jalan itu ya kalau udah lihat situasi gitu ya tinggalin aja sepeda motornya, larilah gitulah. Kalau kita lawan nanti kita jadi tersangka juga, kan begitu. Tapi kalau saya pribadi, ya lihat juga kalau ramai ya lari juga, kalau dia umpamanya 2-3 orang ya saya hadapi kan begitu, biarlah jadi tersangka, nggak apa-apalah. Oke Pak, terakhir mungkin Pak pesan Bapak untuk pemerintah serta juga mungkin himbauan untuk masyarakat agar kita lebih berhati-hati terhadap narkoba dan juga kriminalitas. Ya saya kan mengikuti media ya, bahwasanya baru-baru ini juga Gubernur Sumatera Utara P.Edi Ramayadi juga kan sudah dimintai tanggapannya oleh wartawan. Jadi Pak Gubernur kan akan mempersiapkan katanya Satpol PP pakai double stick. Nah, jadi sedangkan Satpol PP-nya kan gemuk-gemuk badannya, memainkan double stick juga kan belum pandai, harus latihan lagi. Jadi maksud saya bukan itu. Maksud saya tumpaslah titik-titik mana yang menjual narkoba. Nah, kalau beliau minta tunjuk kepada saya atau kepada oleh Kapolda Sumatera Utara, Kepala BNN kepada saya, tapi langsung Kapolda dan Kepala BNN dan Gubernur kawan saya jalan, saya akan ikut menunjukkan mana titik-titik menjual narkoba yang bebas dan aman merusak generasi kita. Gitu. Ya. Itu harapan kita kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara. Sisa jabatan ini, ya pergunakanlah sebaik-baiknya menyelamatkan Sumatera Utara ini. Oke, mungkin himbauan untuk masyarakat Pak agar lebih berhati-hati lagi Pak. Ya,
kepada masyarakat Sumatera Utara, sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, saya sangat prihatin atas apa yang terjadi di provinsi kita ini. Jadi ya jagalah keselamatan, nyawa yang pertama. Kalau barang saya rasa itu masih bisa kita cari. Karena hari ini di semua sudut sudah ada kejahatan itu. Apalah daya kita? Maka ya jaga diri masing-masing lah. Saya rasa begitu. Oke, terima kasih Pak Zainuddin sudah mungkin sharing ke kita dan juga menjadi evaluasi untuk diri kita sendiri untuk kedepannya dalam mungkin memerangi narkoba sendiri ya Pak. Dan mungkin untuk masyarakat Sumatera Utara khususnya Kota Medan juga mungkin harus lebih berhati-hati serta mungkin pemerintah dapat sedikit introspeksi Pak terkait kasus narkoba dan juga kriminalitas yang ada di Kota Medan. Sampai hari ini saja mungkin pembicaraan kita tentang kasus begal atau kriminalitas ini. Sampai jumpa di podcast Orbit selanjutnya. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.